Hadirin rahimakumullah, tadi di awal khatib membacakan Quran surah Al-Mutaffifin dari ayat pertama sampai ayat kelima. Wailul lil mutaffifin, kecelakaan bagi al-mutaffifin, orang-orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Siapakah orang-orang yang curang itu? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila dia menakar barangnya kepada orang lain, yastawfun, dia ingin takarannya itu sesuai. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Akan tetapi ketika dia menakar, ketika dia menimbang untuk orang lain, yukhsirun, dia menguranginya. Itulah al-mutaffifin. Hadirin rahimakumullah, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Nasai dan Ibnu Majah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ini adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian beliau menemukan sebuah kondisi di mana penduduk Madinah, sebagian dari penduduk Madinah yang bermata pencaharian sebagai pedagang ternyata melakukan kecurangan-kecurangan dalam perdagangannya itu. Dalam menakar, dalam menimbang, ketika mereka minta barangnya ditimbang oleh orang lain, maka dia minta dicukupkan, dipaskan, tidak boleh kurang. Akan tetapi ketika dia menimbang untuk orang lain, dia berusaha dengan licik, dengan curang mengurangi timbangan itu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ini yang merupakan celaan kepada sikap mental curang. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang melarang perbuatan egois, perbuatan tamak, perbuatan serakah, perbuatan menuntut hak tetapi tidak mau menunaikan kewajiban. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Hadirin rahimakumullah, ayat ini hendaknya menjadi pelajaran juga bagi kita semua, terutama adalah mereka-mereka yang bermata pencaharian sebagai pedagang. Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam menegaskan kepada kita semua bahwa hendaknya kita memperhatikan etika di dalam perdagangan, etika ketika kita melakukan muamalah, jual beli. Tidak boleh kita mengurangi timbangan, merugikan orang lain, dan kemudian hanya memikirkan keuntungan diri sendiri. Di dalam Quran surah Al-Isra, firman Allah yang lain ayat ke-35, perintahnya sangat tegas. Wa auful kaila idza kiltum, sempurnakanlah takaran jika kamu sedang menakar. Wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah, tegakkanlah neraca itu al-mustaqim, dengan benar, dengan tegak, jangan dikurangi. Dzalika khairu, yang seperti itu adalah lebih baik. Wa ahsanu ta'wila, dan yang akan lebih baik akibatnya bagi kalian. Hadirin rahimakumullah, namun jika kita melihat substansi atau ruh dari ajaran dari ayat ini, dari Quran surah Al-Mutaffifin ini, sebetulnya yang diperangi oleh ayat ini adalah bukan hanya sekedar orang-orang yang licik dalam perdagangan, tetapi adalah sikap mental yang tadi khatib sebutkan. Sikap mental egois,
sikap mental tamak, sikap mental serakah, menuntut hak tapi tidak mau menunaikan kewajiban. Menurut Khatib juga termasuk al-mutaffifin ketika misalnya seorang karyawan dia menuntut hak kepada majikannya, tapi ternyata dia tidak memperlihatkan kinerja yang baik, tidak memiliki etos kerja yang baik. Pun sebaliknya, termasuk al-mutaffifin adalah seorang majikan ketika dia menekan kepada karyawan-karyawannya untuk bekerja dengan baik, untuk memiliki etos kerja yang baik, tetapi dia tidak mau menunaikan kewajiban kepada karyawan-karyawannya. Kita sering melihat situasi dan kondisi seperti itu. Dan naudzubillah, jangan-jangan kita pun sering berperilaku seperti itu, memiliki sikap mental seperti itu. Kita amat pandai mengkritik orang lain, tapi kita tidak pandai mengkritik diri sendiri. Kita amat beringas menuntut hak-hak kita kepada orang lain, tetapi kita sendiri ternyata amat kikir untuk menunaikan kewajiban kepada orang lain. Inilah sikap egois, sikap tamak, sikap serakah, sikap menuntut hak tapi tidak mau menunaikan kewajiban yang sering kita pertontonkan, sering kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Inilah sebetulnya al-mutaffifin, orang-orang yang curang itu. Dan hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mencela dengan kalimat wailul lil mutaffifin, kecelakaan bagi orang-orang yang curang. Wailun, kecelakaan maksudnya adalah kecelakaan nanti di akhirat. Yang lebih dahsyat adalah kecelakaan nanti di akhirat. Wailul lil mutaffifin. Bagaimana urusan muamalah, urusan ekonomi pun kemudian dihubungkan dengan urusan nanti akhirat. Karena, mengapa demikian? Karena perilaku egois, perilaku tamak itu sangat mengganggu keharmonisan dalam hidup bermasyarakat, yang akan kemudian menimbulkan atau munculnya budaya saling curiga, budaya saling tidak percaya, budaya saling marah-memarahi di antara kita. Karena awalnya adalah membudayanya sikap mental al-mutaffifin. Mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala demikian mencela dengan kalimat wailul lil mutaffifin, kecelakaan yang besar bagi al-mutaffifin, orang-orang yang curang. Kita seringkali menganggap remeh sikap curang itu. Seorang supir, dia ingin menentukan tarif di atas kebiasaan, sementara penumpang ingin membayar di bawah ketentuan. Inilah al-mutaffifin. Inilah kemudian hadirin rahimakumullah yang menyebabkan adanya sikap saling tidak percaya di antara kita. Dan ini yang kita lihat, kondisi kita saat ini. Kita melihat di antara kita ini saling curiga, saling tidak percaya, saling marah. Kita ini menjadi masyarakat yang marah, senantiasa marah, mudah sekali marah. Saling membuli di Facebook, di Twitter, saling memarahi, saling tidak percaya, saling menyebarkan aib. Amat pandai sekali kita membuli orang lain, amat pandai sekali kita mengkritik orang lain, mengkritisi orang lain. Pemerintah koruptor semuanya. Kenapa dia tidak melihat dirinya? Apakah dirinya juga bukan koruptor? Apakah mengurangi jam kerja itu bukan korupsi? Seringkali kita tidak sadar. Hadirin rahimakumullah, Khatib mengajak kepada diri Khatib dan juga kepada hadirin semua. Mari kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus kita ingat adalah bahwa
muamalah kita dalam perdagangan, tindak tanduk kita di dalam keseharian kita, semuanya tidak pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Quran surah Al-Mutaffifin ini pun diingatkan kepada kita semua, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka itu yang berbuat curang itu mengira bahwa mereka ini tidak akan dibangkitkan nanti setelah kematiannya? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka mengira ketika mereka berbuat curang, mengkorupsi, mengambil harta majikannya, atau majikan mengurangi apa yang seharusnya dibayarkan kepada karyawannya, apakah mereka ketika melakukan itu menganggap bahwa mereka nanti tidak akan dibangkitkan setelah kematiannya, kemudian harus mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya itu? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin adzim. Dan mereka dibangkitkan itu liyaumin adzim, pada hari yang amat besar, pada hari yang amat dahsyat, pada hari yang amat mengerikan. Liyaumin adzim, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu hari di mana kita semua akan berdiri di hadapan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menghisab seluruh amal perbuatan kita, seluruh kecurangan-kecurangan kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah meminta pertanggungjawaban tentang apa yang kita kerjakan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah kita mengira bahwa hidup ini hanya main-main saja, lalu kita bebas melakukan apa saja dan tidak mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan? Apakah kita mengira ketika kita berbuat licik, ketika kita berbuat curang, ketika kita menipu orang lain, apakah kita mengira kita tidak akan dibiarkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Berdiri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kan hari yang amat dahsyat ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan tentang dahsyatnya hari di mana kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, kata Rasulullah. Hari di mana kalian berdiri di hadapan Rabbul Alamin, hatta yaghiba ahaduhum fi rashkihi, sampai ada salah seorang di antara kalian pada saat itu, kata Rasulullah, yaghiba, tenggelam, fi rashkihi, tenggelam dalam air keringatnya sendiri, ila ansofi udunai, sampai tenggelamnya itu adalah air keringatnya itu sampai pertengahan dari telinganya. Amat dahsyat. Tergantung kepada amal perbuatan. Hari di mana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tergoncang hati kita, stres, tertekan kita karena kita harus mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi khatib mengajak, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan mengikis, membersihkan diri kita, maknawiyah kita, ruh kita, jiwa kita dari sikap egois, sikap tamak, sikap serakah, sikap ingin menuntut hak tapi tidak mau menunaikan kewajiban, sikap curang. Jangan sampai kita menjadi al-mutaffifin. Barakallahu li wa lakum.